kami mengucap puji syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami di ruangan ini. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesehatan yang Kau berikan kepada setiap kami dan keluarga kami, anak cucu kami, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan hati yang terbuka, telinga yang bisa mendengar. Kami aminkan Tuhan, kami seperti tanah yang subur Tuhan. Manakala kami mendengarkan firman ditabur oleh kebenaran firman-Mu, maka kami bisa mengerti, lalu kami berbuah 100 kali lipat, 60, 30. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Bagi kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Salam saudaraku. Salam. Selamat pagi. Ya, pertama sekali tentunya kami mengucapkan terima kasih sekali loh teman-teman, sahabat-sahabat sekalian semua, dan juga para undangan bisa hadir di pagi hari ini dalam rangka ikut bergembira, dalam rangka memeriahkan ya ulang tahun Jemaat Christ Center yang lebih dikenal namanya Christ Center Ministry ya, yang ketiga. Sebenarnya tanggalnya bukan tanggal 25 saudara, tapi tanggal 16, tapi udah lewat tanggalnya gitu ya. Tapi tetap semangat gitu. Saudara mungkin bertanya-tanya tentang Christ Center Ministry. Apa ini, barang apa gitu kan? Ini Christ Center Ministry ini barang apa? Belum pernah denger gitu ya kan? Jadi Christ Center Ministry adalah pelayanan ya, kejemaatan, pelayanan kita yang betul-betul pengajarannya berfokuskan kepada Kristus. Ya, dulu Tuhan the truth ya, pelayanan saya banyak macam saudara. Ngusir setan lah, mujizat. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu diri kita. Kalau bisa ngusir setan sama kesembuhan, kayaknya kita naik di atas awan-awan saudara. Apalagi udah didoakan orang lain, nggak terjadi apa-apa. Terus waktu kita berdoa, terjadi apa-apa. Saudara bisa merasakan itu rasanya di awan-awan. Tapi we realize, saya menyadari itu tidak benar, pelayanan seperti itu enggak ada. Jadi salah. It's not Tuhan yang dielulukan, tapi orang mengelulukan kita. Dulu kok di gereja saya, kalau ada yang masalah pasti mereka bilang, udah ke tempat Pak Paruntungan. Gitu, saudaraku. Waduh, saya belum kenalkan nama saya ya. sorry. Nama saya Paruntungan Girsang, Bapak Ibu. Saya pensiunan dari TNI Angkatan Laut, tapi tahun 2014 memutuskan pelayanan. Dan saya mau katakan ini banyak teman-teman ya, kami lebih dari 4 tahun saudaraku kumpul setiap hari Sabtu, more than 4 years ya. Apa setiap Sabtu kami kumpul more than 4 years? Itu adalah mengupas discussion tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah yang dilakukan bersama teman-teman ya. Kita kumpul di restoran dari jam 9, kadang sampai siang, kadang sampai sore, dan sampai malam hari saudara. Itulah bergumul kita coba memahami kebenaran firman Tuhan. Dan dalam perjalanan yang 4-5 tahun itu, akhirnya kita bersepakat memutuskan untuk membangun secara legal ya Christ Center Ministry yang terlindung ya secara administrasi di bawah satu sinode, namanya sinode GPK. Ya, GPK itu Gereja Penggerakan Kristus. Ya, Gereja Penggerakan Kristus. Nah, waktu saya ketemu sama orang sinode, saya bertanya, Bapak, kalau kami join di sinode Bapak, apakah Bapak mengharuskan kami mengikuti pengajarannya, doktrin apa? Oh enggak Pak Girsang, tidak. Pak Girsang silakan dan tim mengajar berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab. Oh bagus Pak, terima kasih. Makanya kita mau join. Tapi kalau sudah harus begini, ya kita akan mengundurkan diri. Tetapi karena dia katakan silakan diajar sesuai dengan apa yang ada di Alkitab, maka kami join. Gitu kira-kira. Itulah Christ Center Ministry saudaraku,
Jadi sudah berjalan 3 tahun, ya. Saudara, mengapa namanya Christ Center Ministry? Karena kita sudah mengalami, saudaraku. Jadi tim, ya teman-teman dan saya pribadi, kita mengalami perubahan pemahaman. Dari pemahaman saya yang diajar zaman dahulu-dahulu itu, ya to tell the truth ya teman-teman, nanti silakan diselidiki. Saya melihat dan sahabat-sahabat melihat itu ada yang kurang pas saja, ya, kurang pas gitu. Nah, sehingga akhirnya kita memberanikan diri, tentunya dalam pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, ya, kita berani berdiri dengan nama Christ Center Ministry, ya. Jadi mari saudaraku, kita saling saling support satu dengan yang lain, saling mengisi satu dengan yang lain. Mari kita belajar bersama, bertumbuh bersama dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi, saudaraku, kalau nanti apa yang saya sharingkan itu misalnya masih dianggap aneh gitu, kok beda ya sama yang saya pahami selama ini, is okay Bapak Ibu. Silakan nanti ada ayatnya direnungkan kembali. Jadi kalau nanti minta PowerPoint-nya nih sama Bapak Heri bisa minta, ya. Jadi, and then kita ada di Zoom. Jadi begini, saudaraku, setiap Kamis kami ada di Zoom setiap malam jam 7.30 sampai jam 21 siang. Jadi kita membuka ruang untuk belajar bersama. Ada yang mau bertanya ini. Jadi teman-teman dari Christ Center Ministry siap untuk menjawab, ya saudara. Jadi coba ada visi kita, visinya. Saudara, ini visi kita, ya, visi dari Christ Center Ministry, ya. Ini kita berharap teman-teman juga bagaimana kita bisa bersama-sama menghidupi visi ini. Jadi Christ Center Ministry kita Saturday service. Kenapa Saturday service? Nah, ini pemikiran kami di awal. Kalau nanti berubahnya menjadi Sunday service, is okay, no problem dalam perjalanan. Karena kami berharap teman-teman sahabat-sahabat yang juga melayani, bahkan pendeta bisa hadir di hari Sabtu, gitu kira-kira. Ya, itu kira-kira. Itu alasannya kenapa kami memilih hari Sabtu. Jadi kami bukan satu sekte tersendiri. Enggak bisa hari ini, gua harus hari Sabtu. No, enggak. Semua hari baik, semua hari sama. Gitu kira-kira saudaraku. Nah, tagline kita, jadi kita jam 10 sampai jam 12. Kalau di Zoom ada diskusinya. Hari ini sahabat-sahabat yang ada di Zoom, nah kita nggak ada diskusi. Sorry, hari ini di Zoom. Sorry teman-teman, terima kasih sahabat-sahabat. Saya sama sahabat-sahabat semua yang ada di Zoom. Thank you so much yang bisa hadir pada pagi hari ini. Dan tagline kita adalah hidup dalam kasih dan kebenaran. Kasih is talk about Christ. Kebenaran juga is talk about Christ. Semuanya Kristus. And then kita ini sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, khususnya di Indonesia, ya, khususnya di Indonesia, yang kita bisa melihat begitu banyak pergumulan anak-anak Tuhan, begitu banyak hal-hal kendala yang kita hadapi, begitu banyak hambatan yang dihadapi, ya, dari zaman dahulu begitu. Dan mari kita punya satu visi. Kita mau melihat setiap umat manusia yang hidupnya berfokuskan kepada Kristus. Ada amin, saudara-saudara? Ya, ini luar biasa. Ya, luar biasa banget. And then misi untuk mencapai visi tersebut, mari sama-sama kita mewartakan Injil Kristus sepenuhnya secara alkitabiah melalui kuasa Roh Kudus untuk membangun komunitas kepada apa, saudaraku? Kesempurnaan dalam Kristus. Saudara, kalau kita mau jujur melihat ayat demi ayat, ayat menjawab ayat, yang mau kita cari adalah apa? Tuhan mau, bukan kita. Tuhan yang mau loh. Yaitu kita mengalami kesempurnaan dalam Kristus. Karena kita, dengan usaha kita, tidak mungkin kita bisa sempurna. Betul? Karena keselamatan itu anugerah, saudaraku. Bukan karena usaha kita bisa kudus. Karena usaha kita bisa tak bercacat celah. No. Kalau bisa
kita berusaha dengan kekuatan kita, kita bisa kudus, kita bisa tak bercacat celah dalam kehidupan. I will say that Kristus nggak perlu mati di kayu salib. Betul, saudara? Lihat penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Dia cuma katakan apa? Tuhan, ya, kalau engkau datang dalam kerajaanmu, jangan lupa aku ya. Sambutannya apa, saudaraku? Pada hari ini juga kau bersama-sama aku di Firdaus. Biasanya orang berdosa nggak? Dosanya sahabat mungkin tak diuraikan satu persatu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, jangan kesalahan itu mengintimidasi kita. Jangan membuat kita terus stres dalam hidup. Ingat, ada Tuhan telah menyelesaikan segala. Tapi jangan diulang-ulang terus. Bapak Ibu Saudara aku, betul? Jadi kalau bilang gini tuh nanti diulang, besok lakukan lagi. Enggak lah, enggak begitu ya.